Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Rahmatullah dari Administrasi Bisnis Kelas B Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jadi hari ini saya bakal mempresentasikan kepada teman-teman semua tentang ide bisnis yang saya namai Sling atau Social Link. So today we're gonna talk about yang pertama kita bakal membahas tentang vision, visi apa yang dibawa oleh Sling. Dan yang kedua tentang problem, permasalahan yang bakal dihadapi ke depannya. Dan yang ketiga tentang solution, solusi apa yang tepat untuk menambal permasalahan tersebut. Dan yang keempat tentang market size, ukuran pasar yang tepat. Dan yang kelima tentang competition, kompetisi seperti apa yang bakal dihadapi, siapa saja kompetitornya. Dan yang keenam tentang produk apa yang ditawarkan, apakah dalam bentuk barang atau jasa. Dan yang ketujuh tentang business model bisnis apa sih yang diterapkan oleh Sling ini. Dan yang kedelapan tentang financial snapshot, laporan keuangan yang bakal kita bedah nantinya. Dan yang kesembilan kita bakal membahas tentang tim, siapa aja sih orang-orang yang berperan di dalam perkembangan Sling ini. Lalu yang terakhir kita bakal membahas tentang SWOT, analysis strength, weakness, opportunity, and threat. Untuk awalannya kita bakal membahas tentang logonya terlebih dahulu. Logo Sling ini bisa teman-teman lihat ada gambar rantai ya di situ yang setiap warnanya merepresentasikan keindahan interaksi sama manusia. Sebelum lanjut ke main goals, teman-teman pernah nggak sih merasa kesulitan mencari relasi, mencari teman, mencari rekanan baru untuk sebuah bisnis, mencari rekanan baru ketika ingin melakukan hal-hal yang positif? Maka Sling di sini hadir untuk menambal hal tersebut, untuk menambal kekurangan tersebut. Main goals dari Sling ini menyediakan wadah untuk menjalin relasi bagi orang yang bingung kemana mereka harus pergi, dengan menyatukan konsep kehangatan interaksi sesama manusia. Setelah itu, visi apa yang dibawa oleh Sling ini? Yang pertama tentunya profit, keuntungan. Karena Sling di sini hadir sebagai bisnis, maka tentu harus mendapat keuntungan. Lalu yang kedua, Sling mempunyai visi market attendance, menghadirkan pasar, utamanya pasar yang masif. Semakin banyak orang yang bergabung, semakin baik, karena semakin banyak orang yang menjalin relasi di dalam Sling ini. Lalu yang terakhir, Sling di sini hadir sebagai problem solver, pemecah masalah, solusi bagi kebingungan masyarakat yang dihadapi. Selanjutnya, problem yang dihadapi oleh Sling. Karena Sling termasuk bisnis baru ya, maka tentu yang menjadi halangan pasti trust, kepercayaan orang-orang dan komunitas akan kebenaran jenis bisnis ini tentu belum kuat seperti bisnis konvensional lain, dikarenakan masih menjadi sesuatu yang baru di telinga khalayak. Mungkin teman-teman juga merasa Sling ini baru teman-teman dengar. Social link apa sih itu? Nah, itu bisa menimbulkan kekurang percayaan, tapi bakal kita hadapi nantinya dengan solution. Jadi ada dua solusi untuk mengatasi satu permasalahan tadi itu. Yang pertama, adaptation. Pengusaha perlu melakukan adaptasi terhadap konsumen. Dengan adaptasi yang konstan, diharapkan dapat mengatasi tingkat kepercayaan konsumen terhadap jasa yang ditawarkan. Semakin beradaptasi dengan perkembangan zaman, semakin beradaptasi dengan kebutuhan konsumen, maka Sling menjadi semakin baik. Lalu yang kedua ada collaboration. Kolaborasi menjadi alternatif yang disarankan untuk menghadapi dinamika bisnis saat ini. Model pembentukan inovasi yang dulunya bersifat I think bergeser menjadi we think untuk tren saat ini. Dengan kolaborasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dengan pasar yang saling berbaur. Inovasi yang dulunya berprinsip aku berpikir, sekarang menjadi kita berpikir. Jadi untuk tren inovasi saat ini, untuk tren pengembangan inovasi saat ini, maka diperlukan brainstorming bersama untuk menemukan apa sih inovasi yang dapat kita terapkan. Makanya diterapkan we think. Untuk selanjutnya tentang market size dari Sling ini, ukuran pasar. Jadi karena
saya berdomisili di Surabaya, maka sling saya fokuskan di Surabaya. Jadi untuk analisis TAM terlebih dahulu. Total available market di Surabaya ada lebih dari 2,9 juta penduduk di Surabaya. Lebih sempit lagi, lebih detail. Ada analisis SAM, Serviceable Available Market. Ada lebih dari 1 juta pasar tersedia. Karena saya menargetkan usia 15 sampai 34 tahun yang menjadi konsumen setia sling. Lalu yang terakhir ada analisis SOM, Serviceable Obtainable Market. Ada lebih dari 60.000 target pasar yang bisa kita layani. Utamanya pemuda yang suka nongkrong di kedai kopi, karena sling nanti bakal menyatukan konsep-konsep coffee shop, kedai-kedai F&B, dan kehangatan bersosial sama manusia. Untuk selanjutnya, tentang kompetisi seperti apa yang dihadapi oleh sling ini. Karena sling ini berdasarkan bisnis social space, maka belum banyak tempat-tempat yang didirikan seperti itu. Mungkin ada beberapa di Surabaya dan Sidoarjo, ini contohnya ada Kedai Kopi, Eternal Social Space, dan Unico Social Space. Belum banyak. Maka ini kesempatan. Lalu selanjutnya tentang produk. Produk apa yang ditawarkan oleh sling? Karena sling merupakan jasa, pelayanan jasa. Maka sling di sini menyediakan pelayanan dalam bentuk penjalinan relasi antar berbagai komunitas di suatu daerah dengan membuka beberapa kedai makanan dan minuman yang menyatukan berbagai perbedaan. Contoh, di sini saya beri contoh komunitas motor dengan komunitas gaming. Mungkin hal tersebut terdengar opposite, gitu, terdengar sangat berlawanan, tetapi di situ adalah kuncinya. Menjalin relasi manusia tidak harus berdasarkan hobi, tidak harus berdasarkan aku suka atau kamu suka yang mana. Tapi sebagai manusia seutuhnya kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Diharapkan dapat terbangun jalinan relasi yang saling terhubung dan terintegrasi dengan baik melalui wadah sling ini. Jadi perlu ditekankan bahwa sling di sini sebagai wadah untuk penjalinan relasi ini. Oke, selanjutnya membahas tentang business model. Model bisnis apa sih sling ini? Jadi sling di sini menggunakan model bisnis social space. Apa sih social space ini? Social space ialah wadah untuk bersosialisasi yang disandingin dengan bisnis F&B guna menjadi pemersatu keragaman di dalamnya. Jadi kedai kopi atau kedai makanan di sini berfungsi untuk menyatukan wadah ini. Udah bersosialisasi. Oke, untuk marketingnya gimana sih? Karena kita sebagai wadah, maka tentunya hal yang pertama dilakukan adalah pemasaran melalui social media yang dapat meningkatkan 100% keuntungan. Media online seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan sebagainya dapat menjadi senjata utama dalam memasarkan bisnis yang dikemas dalam bentuk konten digital dan dapat menaikkan omset ratusan kali lipat. Bentuk konten digital, dan inilah yang bakal difokuskan oleh sling untuk memasarkan wadah ini, memasarkan tempat ini. Oke, financial snapshot, kita akan melihat keuangannya. Oke, jadi gimana sih perkembangan sling ini? Ini saya beri gambaran tentang omset di sling ini. Kita bicara omset, belum laba bersih, yang masih laba kotor. Kita asumsikan ada 100 hidangan yang terjual dalam sehari. Dan hidangan tersebut seharga 20.000. Maka kita bisa mengantongi 2 juta per hari, 2 juta rupiah per hari. Dalam sebulan kita dapat berapa? 60 juta rupiah per bulan. Lalu dalam setahun kita bakal dapat berapa sih? Kita bakal dapat 720 juta per tahun. Perlu ditekankan ini masih omset, belum laba bersih, belum dikurangi beban, belum dikurangi biaya-biaya lain. Lalu selanjutnya, dalam 3 tahun, bisa mendapatkan 2 miliar rupiah lebih. Ya, ditekankan dalam 3 tahun pertama, dan ditekankan lagi bahwa ini masih omset. Bisa mendapat 2 miliar rupiah lebih.
Oke, untuk tim. Selanjutnya bakal membahas tentang tim. Siapa aja sih yang berperan di dalam Sling ini? Untuk tim ada 3 inti di dalam penerapan Sling. Yang pertama ada vice, perwakilan, yang bertugas untuk mengkoordinasi, coordinating di sini. Lalu ada finance, accounting, yang tugasnya accounting, akuntansi, yang mengelola keuangan di dalam Sling. Lalu yang ketiga ada marketer, yang tugasnya hustling, yang tugasnya untuk memasarkan produk-produk yang ada dalam lingkup wadah Sling ini. Lalu ada satu peran yang sangat penting yang masuk ke tim, yaitu other entrepreneur. Kenapa sih kok ada other entrepreneur? Ada entrepreneur lain di dalam Sling ini. Jadi Sling ini bisnis yang mengutamakan tentang kolaborasi. Jadi bayangkan ada suatu wadah, suatu tempat kosong di suatu daerah, lalu mendirikan sebuah bangunan, beberapa bangunan, yang nantinya diisi oleh pengusaha-pengusaha lain untuk mendirikan kedai kopi, mendirikan kedai makanan, dan hal-hal lain. Dan Sling di sini adalah wadahnya, Sling di sini tempatnya, yang difokuskan, disetel, untuk menjadi wadah yang benar-benar menjadi tempat bersosialisasi sama manusia. Jadi ketika kumpul di depan kedai tersebut, tidak hanya aku berkumpul dengan orang yang aku kenal, tapi berkumpul dengan beberapa orang baru, menjalin relasi baru, dan itu yang ditekankan dalam bisnis Sling. Nah, lalu yang terakhir, analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Strength-nya apa sih? Strength-nya, kekuatan Sling terdapat pada kemampuan bisnisnya untuk menyatukan perbedaan dan mengatasi permasalahan sosial masyarakat. Lalu weakness-nya, kelemahannya. Kelemahan bisnis ini ada pada kepercayaan pasar, seperti yang tadi dijelaskan problemnya. Dikarenakan Sling ini masih termasuk bisnis social space, dan itu menjadi hal-hal baru di telinga khalayak. Lalu yang ketiga ada opportunity. Peluang apa yang dapat didapatkan dari Sling ini? Peluang untuk berkembangnya cukup luas. Dengan cara hadir sebagai solusi untuk permasalahan penjalinan relasi, maka tentu akan banyak orang yang mencari. Karena tentu banyak orang yang belum tahu bagaimana saya mendapatkan relasi yang baik, bagaimana saya memanfaatkan orang dalam, dan itu fungsi dari penjalin relasi. Lalu yang terakhir adalah threat, ancaman. Ancaman terbesarnya datang dari segi kompetitor yang akan semakin banyak dikarenakan potensi bisnis yang terus membaik. Mungkin sekarang bisnis model social space masih termasuk blue ocean, tapi tidak tahu lagi 5 tahun ke depan seperti apa. Bisa jadi red ocean, bisa jadi kita saling bunuh dalam bisnis ini. Dan itu analisis SWOT dalam Sling. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari ide bisnis Sling ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.